Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Fatimah, salah satu guru di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi pada kompetensi keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan atau program keahlian teknik konstruksi dan perumahan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan bidang studi teknologi konstruksi dan properti. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran video uji kinerja PPG. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Yuk ikut saya mengajar di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat gak nih? Semangat gak? Semangat? Mantap ya, masih semangat ya di siang hari ini. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa, dipimpin oleh Pak Jiri Mubarak. Silakan. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jiri Mubarak. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir. Abed, kenapa Abed? Sakit. Terus siapa lagi? Irsyad, kenapa Irsyad? Sakit juga. Terus? Ripan, kenapa Ripan? Sakit juga. Ada lagi? Udah. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul kembali dengan kita di sekolah ini dan bisa belajar bareng Oke ya. Nah, coba untuk dikeluarkan handphonenya untuk yang hadir, untuk di-scan barcode kehadirannya, diisi. Nanti itu ada foto selfie kegiatan pembelajaran, berarti untuk fotonya kalian upload nanti setelah proses kegiatan pembelajaran ya. Oke? Ngerti? Sudah di-scan? Sudah ya? Coba simpan dulu aja linknya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada kesepakatan kelas dulu. Nah, untuk hari ini ada 4 kesepakatan kelas itu. Yang pertama, Bino, bacain yang pertama apa? Tidak bergelombol WC. Apa? Tidak bergelombol WC. Jadi kelompok WC satu. Nah, yang kedua, tolong dibacakan sama Pak Jri. Tidak menggunakan gawai atau HP kecuali diperlukan. Nah, tidak menggunakan gawai atau handphone kecuali diperlukan. Jadi nanti pembelajarannya kita memang menggunakan handphone atau laptop. Tapi kalau mau searching, cari informasi. Kalau misalkan kalian tidak mau searching atau mencari informasi, jangan membuka handphone. Dan handphonenya di silent. Oke? Terus yang ketiga, tolong dibacakan sama Raida. Minum boleh, makan tidak boleh. Nah, jadi kalau misalnya kalian haus boleh ya minum, tapi kalau makan jangan. Yang keempat sama Lestari. Mengangkat telepon seizin guru. Nah, kalau mau ngangkat telepon dari orang tua boleh, tapi izin dulu ke ibu. Ngerti ya? Ada 4 semua? Ya. Ngerti? Oke, jadi lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai, biar lebih semangat, kita isi briefing dulu ya. Kalau misalkan ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Tapi sebelumnya berdiri dulu biar semangat, oke? Aturannya kayak gini, kalau misalkan kalian salah, jadi pertama, untuk yang pertama, ibu maafkan dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian salah, misalkan ibu kan ini aturannya, ketika ibu bilang pagi, tepuknya sekali. Pagi, nah berarti sekali ya. Kalau misalkan ibu bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Siang. Kalau misalkan ibu bilang malam, tepuknya setengah. Karena orang-orang pada tidur kan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malam.
Pagi, siang, malam. Tidak. Malam. Duduk saya. Pagi, siang, malam. Terima kasih untuk semuanya. Sayangnya luar biasa ya. Kita lanjut ya selanjutnya. Nah anak-anak, sekarang ibu mau kalian menonton video motivasi dari kisah inspirasi apa? Lala sama semut ya. Tolong diperhatikan, ditonton ya, dan diresapi maknanya. Oke? Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Ya, jadi apa barusan tuh motivasinya? Jangan melakukan hal yang salah. Ya, tadi katanya jangan matang liar, betul itu juga ya. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, berarti kita kalau gagal harus coba lagi dengan jalan yang berbeda. Nah, ada tuh persamaannya dengan tugas-tugas RAB ya. Jadi kalau misalkan kalian, aduh belum selesai nih, ada jalan misalkan tanya Raida. Tanya ya, bukan minta filenya, tapi tanya caranya. Jadi kita bareng-bareng sama bisa maju. Oke? Mengerti ya? Jadi intinya jangan pantang menyerah. Selalu coba cara-cara lain biar tujuan yang kita cita-citakan bisa tercapai. Jadi tetap semangat. Ya. Nah anak-anak, minggu lalu kita belajar apa? Coba masih ingat gak? Cara perhitungan bobot. Terus menganalisis urutan pelaksanaan pekerjaan. Nah ada hubungannya materi hari ini dengan materi yang sebelumnya. Nah untuk materi hari ini tuh kita akan merencanakan pembuatan time schedule, bar chart dan kurva S menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk kompetisi dasar pada pertemuan hari ini kita masuk ke 4.9, yaitu merencanakan apa? Coba tolong dibacakan sama Taufik. Kompetisi dasarnya. Kompetisi dasar. Yang kencang sayang. Merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan bangunan. Nah, kompetisi dasar pada pertemuan hari ini yaitu merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Nah, untuk indikator pencapaiannya, yang pertama tolong dibacakan sama Suci. 4.91 menentukan bobot presentasi pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 4.92 membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. 4.93 mendesain time schedule, bar chart dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Nah, jadi ada dia ya, menentukan bobot presentasi. Terus yang kedua, membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, mendesain time schedule, bar chart dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Adapun tujuan pembelajarannya pada pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung melalui pendekatan scientific IP dan penerapan model pembelajaran problem based learning dengan sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab serta 4C. Critical thinking yaitu berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Ketiga, kolaborasi, jadi berkolaborasi ya antara kelompok, dan komunikasi. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menentukan bobot presentasi pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat menggunakan Microsoft Excel dan diupload nanti ke Google Formulir yang disediakan oleh ibu ya. Terus yang kedua, membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat juga menggunakan Microsoft Excel dan nanti
sama diupload ke Google Formulir. Yang ketiga, mendesain time schedule baca dan huruf AS pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat menggunakan Microsoft Excel dan diupload juga ke Google Formulir. Oke ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, ada pun tahapan pembelajarannya ada 5 tahapan ya. Yang pertama, kita ke orientasi masalah. Nah, masalahnya nanti tentang gimana sih cara membuat time schedule baca dan huruf AS pada Microsoft Excel. Yang kedua, nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing memecahkan permasalahannya. Nanti ibu kasih 3 RAB yang berbeda ya. Nanti kelompok udah di-share di LKPD-nya, ada di Google Classroom. Nanti kalian cek ya, oke? 3 kelompok yang berbeda kan. Jadi untuk 3 RAB itu 2 kelompok RAB-nya sama satu ya. Jadi 1 RAB untuk 2 kelompok. Nanti 1 untuk yang tampil, yang satu lagi menganalisa ketika temannya tampil. Jadi ketika temannya tampil nanti langsung siapin catatan. Apa nih kira-kiranya yang bisa ditanyakan atau di-sharing atau didiskusikan kayak gitu sama teman kelompok yang lain. Oke? Mengerti ya? Nah, yang selanjutnya yaitu menyajikan hasil. Yang tadi menyajikan dia udah diskusi, nanti ibu kasih waktu untuk diskusi kelompok untuk membuat time schedule baca dan huruf AS di Microsoft Excel. Terus menyajikan hasil karya. Setelah menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi hasil karya teman kelompok ya. Terus yang terakhir ada kesimpulan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, refleksi dan tugas tindak lanjut ke depannya terhadap materi yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Oke, mengerti ya? Mengerti untuk tahapan pembelajarannya? Nah, adapun untuk sistem penilaiannya ya, Ibu ini ada 2 aspek yang dinilai, yaitu yang pertama dari sisi sikap dan kedua dari keterampilan. Nah, untuk sikap, Ibu nanti teknik penilaian dari observasi ya. Nanti ada lembar observasi diskusi. Yang Ibu nilai itu ada dari sikap disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan keaktifan dalam kerja kelompoknya ya. Terus yang kedua, dari aspek keterampilan, Ibu menilai dari mana? Dari penugasan. Itu bentuk penilaiannya yaitu unjuk kerja ya. Yaitu ada 2, yaitu lembar pengamatan diskusinya, ada 4 yang Ibu amati, yaitu dari berpikir kritisnya seperti apa, kolaborasi dalam kelompok seperti apa, dari kreativitasnya di dalam mengerjakan tugas seperti apa, dan satu lagi komunikasinya seperti apa antar anggota kelompok. Selanjutnya yang kedua yaitu lembar kerja peserta didiknya. Berarti dari mana? Dari hasil kalian mengerjakan diskusi kelompok kalian yang nanti dipresentasikan oleh kalian di depan. Nah, ini untuk lembar pengamatan sikapnya ya, nanti Ibu menilai. Untuk rubrik penilaiannya bisa dicek di Google Classroom ya. Dan ini untuk kriteria yang mendapat nilai amat baik, yaitu rentang 91 sampai 100 dan seterusnya ya. Untuk penilaian keterampilannya, ini lembar observasinya, yaitu dari segi berpikir kritisnya seperti apa, bagus tidak. Terus kreativitasnya seperti apa, selanjutnya kolaborasinya. Yang terakhir yaitu komunikasinya seperti apa. Nanti dijumlahkan, ini untuk bobot penilaiannya, ini predikat yang A dapat 85 sampai 100 dan seterusnya ya. Nah, untuk berpikir kritis itu yang seperti apa? Yang nilainya maksimal, yang 4, yaitu yang selalu aktif menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti dan berani berargumen menambahkan jawaban yang kurang bagus. Terus yang nilai 1 yang seperti apa? Yang tidak menanyakan, berarti yang pasif, yang tidak bertanya di dalam kelas, berarti nilainya cuma dapat 1. Nah, kalau yang jarang berarti dapat nilai 2. Yang kadang-kadang Ibu kasih nilai 3, tapi kalau yang selalu dikasih 4. Nah, ini sama dengan yang kreativitas juga, yaitu dengan kalau kreativitas dilihat dari mana? Dari dalam mengemukakan jawaban berdasarkan pendapatnya sendiri ya. Kayak gitu. Terus untuk kolaborasinya yaitu yang selalu membuat tugas kelompok dan tepat waktu pengumpulannya ya. Terus untuk komunikasinya dari mana? Yang selalu aktif bekerja sama baik dalam kelompok maupun diskusi di kelas. Kayak gitu ya. Untuk rubrik penilaiannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu deh anak-anak. Sebelum kita mulai tuh pembelajarannya. Pauzi, kamu jangan ngantuk-ngantuk sayang. Ya. Nanti Ibu tanya kalau kamu ngantuk ya.
Coba yuk mau tanya ke Fauzi biar gak ngantuk. Bagaimana mengontrol waktu pelaksanaan di lapangan? Menurut kalian nih, kalau misalnya kita punya proyek nih, biar terkontrol tuh proyeknya, berarti apa yang harus kita lakukan? Membuat kalender. Kita harus membuat jadwal. Simpel banget kan? Kalau mau kontrol, berarti kita harus punya kalender kalender proyek ya. Terus harus direncanakan pekerjaan ini kira-kira selesai berapa hari. Setelah pekerjaan ini harus mengerjakan apa? Pekerjaan ini bisa bareng dengan apa pekerjaannya? Pekerjaan ini tidak boleh dikerjakan kalau pekerjaan yang sebelum ini belum selesai. Nah, kita harus menganalisa dulu dan kita menentukan durasi. Kemarin ada beda ya, ada time, ada durasi. Masih ingat gak bedanya time sama durasi? Time itu apa? Siang dan malam. Waktu, menyatakan betul tidak siang dan malam. Misalkan sekarang jam 2, oh itu berarti waktu. Kalau durasi apa durasi? Lama suatu pekerjaan itu selesai. Durasinya berapa nih? Durasi kalian mengerjain RAB berapa lama nih? Berarti nanti kalian bisa menentukan, oh dengan ini target akhir proyek dari Bu Asia, pengumuman tanggal 25 Desember. Berarti kita mencatat tuh, oh durasinya berapa lama nih buat ngerjain tugas. Buat di sekolah sampai jam segini, di rumah berapa jam. Jadi nah, itu ada hubungannya dengan tugas kalian sehari-hari juga ya. Jadi time schedule bukan berarti, oh time schedule buat proyek, enggak. Untuk time schedule kalian merencanakan kehidupan kalian sehari-hari juga bisa ya. Jadi kalau ilmu tuh luas, nggak cukup cuma segitu doang, nggak banyak maknanya. Asal kita mau menggalinya ya. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan time schedule? Ada yang tahu nggak? Kemarin udah loh, lupa lagi. Penjadwalan ya, penjadwalan suatu pelaksanaan proyek dalam hal perhitungan RABI ini ya, pada materi pembelajaran estimasi biaya. Ya. Terus bagaimana cara membuat kurva S di Microsoft Excel? Ada yang tahu nggak? Pernah bikin kurva S di Microsoft Excel? Pernah nggak? Pernah. Bisa? Sedikit. Nggak apa-apa ya. Sedikit. Kita sekarang lagi proses belajar bareng-bareng. Pokoknya belajarnya sampai akhir hayat. Kalau kata agama sampai akhir menutup mata kan ya, sampai liang lahat kan ya katanya. Nah, untuk tahapan langkah-langkahnya, Ibu sudah membuat video di YouTube channel Ibu, sudah diupload di playlist estimasi biaya konstruksi. Judulnya ini ya, langkah-langkah pembuatan time schedule proyek. Nah, kita tonton dulu bareng-bareng. Ada cuma harga dengan satuan usia. Cuma harga itu diperoleh dari RAB ya, yang telah disebutkan. Ada pengukur dengan satuan persen. Dan yang terakhir ada forward waktu pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini jabatan mulai tanggal bulan apa sampai berakhir. Oke, nah sekarang waktunya berarti kalian apa? Tahap selanjutnya? Diskusi. Duduknya sesuai kelompok masing-masing. Sok duduk dengan kelompok masing-masing, dikeluarkan laptopnya. Boleh searching informasi, cari-cari mengenai cara time schedule dari internet. Oke? Anak-anak, Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah 15 menit, laptopnya ditundukkan kembali. Mulai presentasi. Ya kalau boleh kayak gini aja bener. Yang dia tadi 99. Ini totalnya. Aman? Aman ya? Ingat waktunya, jangan sampai kehabisan waktu. Kenapa saya? Udah ada? Nah, nanti lebih lantang, lebih pede, lebih ceria, menyenangkan. Jangan tegang-tegang. Sama tulisannya juga nih guys. Oh lebih dari ini. Oke guys. Selama berapa? 14 Desember ya. 14 Desember.
Mantap. Nanti soalnya pertanyaan sama kayak kemarin. Cukup, waktunya sudah habis. Mulai presentasi ya. Biar efisien. Udah siap? Siap ya? Karena waktunya sudah habis, tolong laptopnya dinundukkan sedikit. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok siapa? Kelompok 3 duluan katanya. Ayo cepet, kelompok 3. Jangan malu-malu. Sok presentasi di sini. Datanya udah dikirim ke ibu? Udah dikirim ya? Oke. Kalau sudah dikirim, anak-anak semua datanya yang belum dikirim, kirim ke ibu ya. Biar langsung presentasi pakai laptop ibu ya. Yang lain mohon handphonenya disimpan dulu, laptopnya diabaikan dulu. Perhatikan temannya presentasi. Kelompok 3. Nah itu. Kami yang dipresentasikan oleh Lela sama Puji. Oke, silakan kepada Lela. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 ya. Berarti kita selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi sama kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4. Dari diskusi kelompok kami untuk pekerjaan selanjutnya ini di akhir semua apa pekerjaan pengimpaan dan skrip yang tidak direncanakan di awal. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Lestari sayang, cepet. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Barok. Ini Lestari dan ini Muhammad Majid. Nama saya Pak Fadil akan mempresentasikan hasil perhitungan kelompok kami. Jadi jenis-jenis pekerjaannya, yang pertama pekerjaan tanah, jumlah harga 36.920.000. Yang kedua pekerjaan fondasi. Sekian presentasi kami. Ada yang menanyakan? Ada yang menganalisa? Sok silakan Bapak. Berdiri sayang. Izin menganalisis, perkenalkan nama saya dapat dari perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya itu kenapa obatnya 99 ke 100, terus itu kenapa pembersihannya di akhir bukan pembersihan di awal? Udah, sekian. Jadi pembersihannya itu yang di akhir. Kenapa dia Buat pembersihan finishing. Oh, buat pembersihan, finishing sisa-sisa hasil proyek. Ini bukan pembersihan ini, pembersihan yang di awal proyek membebadakan, bukan ya? Buka lahan bukan? Oke, sip. Berarti ini udah bener ya urutan pelaksananya kalau pembersihannya itu untuk finishing. Bukan serta ditraktir tekan karena kita sama-sama bersama. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya yang sangat sungguh busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 ya. Sok selanjutnya kelompok Reda cantik Engel. Ayo Engel Fer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sekaligus ini memperkenalkan diri nama kelompok kami. Di sini ada saya, ada Taufik, ada Yusuf. Saya. Kau siapa? Saya ada Mekaus, ada Taufik, ada Yusuf, sama juga Raida. Dan hasil presentasi ini akan dibaca langsung oleh Raida. Terima kasih kepada Anda sebagai moderator. Saya akan mempresentasikan time schedule Lancat dan PKS. Pertama ini di sini ada jenis pekerjaan, kemudian ada jumlah harga. Jumlah harga ini didapat dari rekap RAB. Kemudian setelah didapat itu kita mencari bobot. Cara mencari bobot tinggal membagi jumlah per pekerjaan dibagi jumlah total. Misalnya pekerjaan persiapan 8 juta dibagi 500 juta, bobotnya menjadi 1,60. Terus dari bobot hingga pekerjaan terakhir
dan jumlahkan bobot hingga bobot mencapai 100%. Kemudian kita merencanakan waktu pelaksanaan dengan membuat barcode. Kemudian selesai membuat barcode, distribusikan bobot ke durasi pekerjaan. Misalnya pekerjaan tanah dan fondasi bobotnya 16,47, karena durasi pekerjaan adalah 2 minggu, maka 16,47 dibagi 2. Kemudian setelah itu cari rencana fisik per minggu. Rencana fisik per minggu tinggal menjumlahkan pada minggu tersebut ada berapa bobot. Setelah itu mencari rencana fisik kumulatif. Mencari bobot kumulatif tinggal menjumlahkan, misalnya minggu kedua tinggal menjumlahkan minggu pertama dengan rencana fisik minggu kedua, seterusnya hingga mencapai 100%. Kemudian kita tinggal membuat kurva S-nya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin yang ingin bertanya. Analisis penanganan masalah SMA dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, penampilannya sudah bagus. Awal dan pelaksanaan sudah bagus. Bobotnya? Bobotnya sudah bagus. Cuma kelompok kami masih bingung cara membuat kurva S-nya gimana. Terus itu kurva S-nya udah benar dulu. Dah, sok. Terima kasih Pak atas analisanya. Tadi pertanyaan dari Dino, bagaimana cara membuat kurva S, kami jelaskan oleh Aida. Nah, sok, Neng. Untuk membuat kurva S, pertama kita blok rencana visi kumulatif dari 0 sampai 100%. Kemudian kita ke insert line, kemudian ke line with marker. Nah, nanti berarti anak-anak ini tinggal apa? Tinggal dihapus aja ya. Sok aja deh. Nah, berarti ini anak-anak tinggal diatur aja berarti ya. Garis-garisnya hilangkan. Tinggal dihapus-hapus ya gitu ya. Oke. Terus disesuaikan ini warna kurva S-nya mau warna apa? Ya. Ini mah tinggal diatur. Oke ya. Caranya tadi dari apa? Dari insert ya. Terus pilih line with marker. Gimana cara bersihin kurva S? Dapat insert. Di blok dulu apa? Rencana fisik kumulatif, betul. Terus pilih line with marker. Terus tinggal aja diatur-atur, dihapus, nofilkan. Warnanya kalau mau diganti bisa ya, insya Allah bisa. Sip, udah yang cantik. Sudah jelas, Dino? Jelas. Ada yang mau dianalisa lagi dari kelompok 6? Tidak. Cukup ditutup berarti ditutup sayang. Terima kasih untuk kelompok 1 atas analisis dari hasil presentasi kerja kelompok kami. Kami akan memperbaiki beberapa yang salah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah anak semua sudah tampil ya. Sudah keren-keren presentasinya, tinggal lebih apa? Udah kasih pekerjaan, ibu percaya kalian tuh mampu.
itu poin yang penting juga karena klien kalian tidak akan mengerti kalau kalian tidak bisa menyampaikan hasil pekerjaan kalian ya. Karena yang tahu pekerjaan kalian kan cuma bidang kalian kan ya. Nanti kan klien kalian itu bukan anak sipil semua, bukan anak teknik bangunan semua. Nanti mungkin kliennya dari kedokteran. Kalau udah ngerti, nanti bingung dong hasil produk yang kita hasilkan ya. Jadi belajar lagi percaya dirinya ya. Sama perdalam lagi mengenai tadi apa kita tuh hadis itu 3 ya, ada 3 ya. Nah untuk tugasnya nanti perbaiki lagi kekurangan-kurangan yang analisis yang yang diberikan sama teman kalian, nanti diupload ke link ini, tolong di-scan sama kalian ya, disimpan. Ibu kasih waktu untuk perbaikannya sampai kapan nih? Sampai jam 4 ini atau sampai minggu depan? Sampai minggu depan boleh. Minggu depan dikumpul akan terakhir Ibu ya. Jangan lupa ini disimpan linknya, oke? Sudah? Oke. Kalau sudah, selanjutnya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, anak-anak berarti ada apa aja? Kesimpulan pembelajaran hari ini menghitung bobot pekerjaan. Yang kedua, melaksanakan Bapak mengurutkan tahapan urutan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, membuat time schedule, baca dan kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel dan diupload ke Google Formulir yang disediakan oleh Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk evaluasinya. Dan sekarang waktu Ibu nanya. Evaluasinya Ibu cuman bertanya secara lisan ya. Gimana Yogi? Apa Bu? Gimana cara menghitung bobot pekerjaan? Jumlah harga pekerjaan dikalikan keseluruhan dibagi keseluruhan pekerjaan. Sip, betul tidak? Betul ya. Terus yang kedua, bagaimana cara mengurutkan urutan pelaksanaan pekerjaan? Dijawab sama Raida. Cara mengurutkannya kita analisis dulu mana pekerjaan yang boleh dilaksanakan, pekerjaan yang dilaksanakan terlebih dahulu, dan mana pekerjaan yang tidak boleh dilaksanakan belakangan. Jadi dianalisis dulu pekerjaan apa dulu nih, ya benar nggak? Yang lebih awal sama yang di akhir. Yang berbarengan yang mana? Yang bisa berbarengan, kayak gitu ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara membuat time schedule kurva S menggunakan Microsoft Excel? Dijawab sama siapa ya? Dapat bisa kan? Bisa Dapat? Bisa kan? Oh kayaknya Uci bisa? Lestari bisa? Ya udah tuh jangan Raida lagi. Tidak harus tanya keseluruhannya kan ya? Gimana cara bikin kurva S? Kurva S? Yes. Pertama, tinggal di blok rencana visi kumulatif, kemudian ke insert, cari line sama line break marker. Ya, terus nanti tinggal diatur, dihilangkan biar novelnya, biar si kurva S-nya tetap bisa menampilkan baca, tidak terhalang sama line yang warna putih dari kurva S. Insya Allah bisa ya. Tinggal diulang-ulang lagi. Ilmu akan nempel di otak kita kalau kita sering mengulang, gitu ya. Nah, selanjutnya kita refleksikan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Menyenangkan tidak? Tegang nggak? Ada yang tegang masih tegang? Mungkin sedikit ya. Nggak apa-apa. Kalau sedikit mah jangan banyak. Tapi keseluruhan menyenangkan nggak? Berarti setelah pembelajaran ini kalian dapat apa? Menghitung bobot. Terus dapat apa lagi? Melakukan pelaksanaan pekerjaan. Terus membuat kurva S. Mantap ya. Ada 3. Nah,
Selanjutnya, untuk biar kalian lebih paham, berarti kan harus dipraktikkan. Nanti kalian cari RAB di internet, ya. Tipe rumah tinggal sederhana saja, tapi masing-masing siswa harus beda. Dan kalian buat kurva S-nya menggunakan Microsoft Excel. Tadi kan masih berkelompok. Nanti kalian tugasnya individu biar semua mencoba, oke? Nanti untuk pengumpulan tugasnya sampai minggu depan ya. Oke, mengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang tugasnya? Cukup jelas? Sip, ya udah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai RAB pekerjaan finishing. Ini ibu sudah men-share-nya di Google Classroom. Ini nggak keluar juga linknya. Ini link buat materi selanjutnya ya, yaitu tentang RAB finishing. Ini ada di playlist estimasi biaya ya di channel ibu. Nah, untuk materi selanjutnya kalian bisa belajar lebih awal, yaitu buka channel ibu ya, Asia Fatimah, terus playlistnya nanti ke estimasi biaya ya. Alhamdulillah, waktunya juga sudah habis anak-anak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Jadi ya kan kudu beristighfar, takutnya tadi kita ada salah-salah kata ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan berkah untuk semuanya. Selalu jaga kesehatannya. Langsung pulang, jangan kemana-mana karena orang tua menunggu di rumah. Oke? Ya. Terus kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa dipimpin oleh Pak Haji Mubarak. Silahkan. Siap. Mengumpah alfabetkan kata di perkara dimulai. Telah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mubarak. Kita SMK bisa dulu. Yuk. Sama siapa? Adam sama Adam. Oh, Batu. Sama Bapak. Ada. Ya sok. Boleh. Berdiri semua berdiri. Terakhir. Ya berdiri yuk. Yuk. Siap. SMK bisa. Era kasih. Dirapikan kembali, awas itu kabelnya bisi nanti kalian jatuh. Terus awas sampah-sampahnya jangan sampai ketinggalan. Kursinya dirapikan lagi, dimasukkan ke bawah mejanya ya. Oke. Tadi di belakang. Dirapikan lagi ya kursinya. Tuh nih kayak kelompoknya di bawah udah cakep. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. See you next time. Untuk apa next time?